Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian? Berjumpa lagi dengan saya, Dani Surya Saputro, dengan NIM 19051214005 dari Prodi Sistem Informasi 2019A. Kali ini, saya akan membahas tentang model infrastruktur jaringan. Cekidot. Agenda yang akan kita bahas: 1. Definisi dari jaringan. 2. Pembagian jaringan berdasarkan jangkauan. 3. Pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Dan 4. Topologi jaringan. Definisi dari jaringan. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Lalu, jaringan atau network adalah koneksi di antara dua atau lebih peralatan komputer di mana mereka dapat saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya. Jaringan terpusat versus jaringan terdistribusi. Apa sih bedanya jaringan terpusat sama jaringan terdistribusi? Jaringan terpusat atau yang sering disebut dengan sentralisasi, yaitu semua pemrosesan data dilakukan oleh komputer yang ditempatkan di dalam suatu lokasi yang ditujukan untuk melayani semua pemakai dalam organisasi. Biasanya jaringan ini banyak digunakan oleh perusahaan yang tidak memiliki anak cabang. Lalu, jaringan terdistribusi atau yang sering disebut dengan desentralisasi, yaitu sistem yang terdiri atas sejumlah komputer yang tersebar pada berbagai lokasi yang dihubungkan dengan sarana telekomunikasi dengan masing-masing komputer mampu melakukan pemrosesan yang serupa secara mandiri, akan tetapi bisa saling berinteraksi dalam pertukaran data. Pembagian jaringan berdasarkan jangkauan. 1. PAN, Personal Area Network, merupakan jaringan komunikasi antar satu perangkat dengan perangkat lainnya dengan jarak yang sangat dekat, yaitu hanya dalam beberapa meter saja. Personal Area Network atau sering disebut PAN menggunakan teknologi WAP, Wireless Application Protocol. Contohnya yaitu Bluetooth sama IRDA. LAN, Local Area Network. Jaringan LAN merupakan jaringan milik pribadi yang biasanya digunakan di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer saja. Contohnya lab komputer. 3. MAN, Metropolitan Area Network. Jaringan wilayah metropolitan atau MAN adalah suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan sangatlah tinggi. Jaringan ini sangatlah fleksibel karena dapat menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, rumah sakit, dan lain-lain. Jaringan MAN biasanya menggunakan Asynchronous Transfer Mode (ATM), FDDI, dan SMDS. Keempat, WAN, Wide Area Network. Jaringan WAN adalah suatu jaringan data yang luas mencakup negara dan benua. Sarana transmisi yang digunakan umumnya seperti telepon, kabel bawah laut, dan juga satelit. Bagian jaringan berdasarkan aksesnya. Pembagian jaringan berdasarkan akses dibagi menjadi dua, yaitu internet dan juga intranet. Internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain yang menggunakan standar sistem Global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite yang biasa disingkat dengan TCP/IP. Lalu intranet adalah jaringan pribadi atau private network yang menggunakan internet untuk saling berbagi dan bertukar informasi di dalam jaringan lokal. Topologi jaringan, yaitu sebuah layout atau tata letak bagaimana komputer atau peralatan jaringan saling terhubung dan berkomunikasi di antara mereka. Lalu, bentuk umum dari topologi ada star, bus, ring, mesh, dan seterusnya. Topologi star, yaitu bentuk topologi yang paling umum. Semua komputer terhubung ke titik pusat pengkabelan seperti hub atau switch. Sehingga jika ada paket data yang dikirimkan oleh komputer satu ke komputer lainnya, maka data tersebut sebelumnya harus melewati hub atau switch sebelum menuju ke komputer tujuan. Kelebihan dan kekurangan topologi star. Kelebihannya mudah untuk dirancang, lebih mudah untuk menemukan sumber permasalahan jika terdapat gangguan di salah satu node. Namun kekurangannya, perangkat pusat menjadi penentu utama keberlangsungan seluruh sistem. Biaya yang dikeluarkan untuk membangun jaringan instalasinya cukup mahal.
Pada topologi bus ini, semua komputer dan peralatan jaringan terhubung dengan sebuah kabel tunggal yang bertipe koaksial. Lalu, topologi ini murah dan mudah untuk diimplementasi, namun sudah jarang digunakan. Biasanya digunakan sebagai backbone dengan menggunakan kabel fiber optik. Ini adalah kelebihan dan kekurangan dari topologi bus. Kelebihannya, biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan sangat mudah. Topologi yang sangat sederhana dan mudah untuk diaplikasikan. Tidak terlewat dari itu, kekurangannya jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer workstation atau klien yang lain. Topologi ring, yaitu jika semua komputer terhubung dalam bentuk lingkaran tertutup. Setiap paket data akan berkeliling dalam arah yang sama atau biasa disebut dengan unidirectional traffic sampai menemukan komputer tujuan. Instalasi dan konfigurasi mudah namun sulit dalam troubleshoot. Jika salah satu komputer atau kabel mengalami gangguan, maka seluruh jaringan akan lumpuh. Dan topologi jenis ini sudah sangat jarang untuk digunakan. Kelebihan dan kekurangan topologi ring. Kelebihannya, topologi jenis ini mudah untuk melakukan instalasi baru, lalu menggunakan kabel yang hemat, dan kecepatan aliran data menjadi lebih tinggi. Tidak terlewat dari itu, topologi ini juga memiliki kekurangan, yaitu kecepatan aliran data tergantung dari banyaknya jumlah node di dalam jaringan. Topologi mesh. Setiap komputer di jaringan saling terhubung satu sama lain. Topologi jenis ini sangat jarang digunakan di local area network karena sangat mahal. Topologi jenis ini digunakan terutama untuk void area network dalam bentuk implementasi yaitu internet. Kelebihan dan kekurangan topologi mesh. Kelebihannya, kerusakan salah satu komponen tidak akan mempengaruhi komponen jaringan yang lain. Jadi, ibarat ada 5 komponen, yang satu rusak, yang 4 tetap jalan. Lalu keamanan data terjamin dibandingkan dengan topologi jenis lainnya. Dan terakhir, mudah untuk mengidentifikasi sumber kerusakan jika terjadi sebuah gangguan. Tidak terlewat dari itu, topologi ini juga memiliki kekurangan, yaitu menggunakan banyak kabel dan port input-output. Proses instalasinya cukup susah untuk dibangun dan juga memerlukan biaya yang sangat mahal. Model jaringan komputer. Model jaringan adalah cara bagaimana peralatan atau komputer berbagai sumber daya atau resource bukan merupakan koneksi fisik. Sebagaimana yang kita ketahui, model jaringan komputer terbagi menjadi 2, yaitu client server dan juga peer-to-peer atau yang sering disebut dengan P2P. Model jaringan client server. Struktur aplikasi terdistribusi yang membagi tugas atau beban kerja antara penyedia sumber daya atau layanan atau server dan pemohon atau pengguna layanan atau klien. Model jaringan ini bersifat sentralisasi dan juga paling banyak digunakan dan pengelolaannya menjadi lebih mudah. Model jaringan peer-to-peer atau P2P. Arsitektur aplikasi terdistribusi yang membagi tugas atau beban kerja di antara peralatan atau komputer. Semua komputer berkedudukan sama dan derajat, tidak ada sentralisasi server. Semua komputer dalam jaringan berkomunikasi dan berbagai sumber daya
masing-masing, misalnya berbagi printer atau file. Dan itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.